Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dalam YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat udang rambutan ya teman-teman semua. Udang rambutan alami gacoan atau mie kober dengan isian ada udang dan juga ayam dibalut dengan luaran yang crispy. Wah, ini enak banget disajikan dengan sambal saus Bangkok yang membuatnya rasanya juga semakin nikmat. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya siapkan ada 200 gram ayam yang sudah saya cincang. Saya masukkan ke dalam chopper ya teman-teman semua. 200 gram ayam saya memakai bagian dada dicampur dengan bagian paha ya teman-teman, agar nanti udang rambutannya itu juicy karena akan ada lemak dari bagian daging pahanya. Nah, setelah itu saya tambahkan juga dengan bawang putih. Bawang putih saya memakai ada 6 siung, ditambah dengan kaldu bubuk sebanyak 1 bungkus, ditambah dengan gula pasir sebanyak 1 sendok makan, lalu saya tambahkan juga dengan saori saus tiram ya teman-teman semua. Saya tambahkan saori saus tiramnya. Di sini saya memakai 2 sendok makan ya teman-teman untuk saori saus tiramnya. Lalu saya tambahkan juga di sini dengan kecap asin ya teman-teman. Kecap asin saya memakai 2 sampai dengan 3 sendok makan. Di sini saya memakai 2,5 sendok makan untuk kecap asinnya. Lalu di sini saya tambahkan juga dengan minyak wijen. Minyak wijen ini untuk menambah aromatik pada udang rambutannya. Jadi begitu dimakan ada aroma dari minyak wijennya. Di sini saya memakai ada 2 sendok makan minyak wijen. Nah, setelah itu saya tambahkan juga dengan 1 butir putih telur ya teman-teman semua. Putih telur untuk fungsinya untuk merekatkan dan menambah rasa kenyal pada adonannya. Setelah itu kita hancurkan dan kita taruh di dalam wadah atau baskom ya teman-teman semua. Setelah rata kita masukkan ke dalam tempat seperti ini. Nah, setelah itu saya tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh merica atau lada bubuk ya teman-teman semua ya. Kita masukkan. Nah, di sini saya juga tambahkan namanya udang rambutan, jadi pakai udang. Jadi saya memakai 200 gram udang kupas yang sudah saya rendam dengan baking powder selama 5 menit lalu saya cuci bersih, dan udangnya ini lalu saya cincang kasar ya teman-teman. Jadi supaya masih ada teksturnya, kenyal-kenyal gitu tekstur udangnya. Jadi nggak polosan ya teman-teman. Jadi rasanya juga enak, ngudang banget teman-teman semua. Jadi kita masukkan ke dalam adonan ayamnya tadi. Jadi sengaja nggak saya food processor atau saya chopper, jadi teksturnya masih ada dengan cara dicincang atau dicacah ya teman-teman semua ya. Ini kita aduk rata. Kita aduk sampai dengan semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah dicampur seperti ini nanti jangan lupa kita siapkan juga ada tepung tapioka. Saya memakai 5 sendok makan tepung tapioka. Atau kalau teman-teman mau dikurangin juga bisa ya teman-teman. Kisarannya antara 3 sampai dengan 5 sendok makan. Jadi tergantung adonannya masih basah atau sudah cukup bisa untuk dibulatkan. Nih kalau kita nggak bisa pakai spatula seperti ini, bisa pakai tangan. Tapi tangannya sudah cuci bersih ya teman-teman semuanya. Kita haluskan, kita campur semua, kita campur rata seperti itu. Nah, campur rata kita sisihkan dulu. Nah, kita siapkan di sini ada kulit pangsit. Saya memakai kulit pangsit yang sudah dipotong-potong ya teman-teman semua ya. Atau bisa kalau di sini sebutnya pakai cimi-cimi juga bisa. Di sini saya menggunakan kulit pangsit. Nah, dengan tepung pelapisnya ada 5 sendok makan tepung serbaguna dengan ditambahkan dengan 100 ml air. Nah, setelah itu kita bulat-bulatkan adonannya, bisa menggunakan sendok atau dengan menggunakan tangan. Dengan teknik seperti kita membulatkan pentol ya teman-teman, pentol atau bakso. Kita bisa, nah baru dimasukkan ke dalam tepung pelapisnya. Kalau nggak mau pakai tepung pelapis juga bisa ya teman-teman.
Tapi kalau pakai tepung pelapis dia akan lebih juicy karena di cover dengan tepung pelapisnya ya. Setelah itu kita gulingkan ke dalam pangsit yang sudah kita potong-potong. Kita dengan cara seperti itu teman-teman. Nah, diambil lalu kita agak sedikit diremas tapi jangan juga terlalu kuat. Ya, seperti itu. Kita remas-remas seperti itu. Ya. Nah, lalu kita sisihkan dan kita lakukan sampai semuanya habis. Nah, setelah semuanya habis seperti ini, kita dapat langsung goreng atau kita dinginkan dulu dalam kulkas supaya lebih menempel lagi si kulit pangsitnya. Nah, setelah kita simpan dalam kulkas, lalu kita siapkan minyak panas. Dengan minyaknya cukup banyak ya teman-teman semua supaya bisa masak merata. Saya menggunakan sospen untuk menggorengnya supaya bisa tenggelam semua ya. Kita masukkan satu persatu. Ini rasanya gurih. Kalau teman-teman semua pernah makan udang rambutan di gacoan ataupun di mie kober atau mie setan, nah kurang lebih rasanya juga sama seperti itu. Tinggal disajikan dengan saus Bangkok ya teman-teman semua. Jadi cita rasanya itu manis asem gitu. Nah, kita aduk-aduk rata. Seperti itu. Nah, tandanya dia sudah matang adalah dia mengapung ya teman-teman semua. Jadi kayak adonan bakso, kalau sudah dia mengapung berarti tandanya itu sudah matang dan siap kita angkat. Nah, ini teman-teman nih sudah mengapung ya teman-teman semua. Kita pastikan semua bagiannya rata warnanya supaya dalam adonannya itu matang sempurna. Kita angkat, kita sajikan dengan saus Bangkok atau saus pedas lainnya. Cocok banget disajikan dengan mie goreng ataupun cemilan untuk di malam ataupun sore hari. Nah, bagi teman-teman semua sudah nonton video ini, sekali lagi jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe ya teman-teman. Nah, ini penampakan dari udang rambutannya dengan tekstur di luar yang kriuk dan dalam yang gurih dan juga kenyal banget teman-teman, dicocol dengan saus sambelnya. Ini cocok banget teman-teman. Tuh yang putih-putih adalah daging udangnya yang sudah kita chop. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.